teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ilmi Mentari dengan NIM A1B025101114. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata istilah bahasa. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tata istilah. Tata istilah adalah aturan yang mengatur bagaimana istilah dibentuk, dipilih, dan juga digunakan secara tepat, serta seragam. Nah, kata tata itu menunjukkan susunan atau aturan yang teratur, sedangkan istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, profesi, atau kegiatan tertentu. Dengan tata istilah, komunikasi ilmiah dan profesional menjadi lebih jelas dan juga konsisten. Baik, ada pula beberapa tujuan dari tata istilah bahasa. Yang pertama, menyeragamkan penggunaan istilah agar tidak terjadi kerancuan. Yang kedua, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi ilmiah dan juga profesional. Yang keempat, menyesuaikan istilah asing agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dalam tata istilah. Prinsip tata istilah adalah pedoman dalam pembentukan dan penggunaan istilah agar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Prinsip ini diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menjaga keseragaman dan keterampilan istilah. Berikut adalah prinsip-prinsip utama tata istilah bahasa Indonesia. Yang pertama, keterpaduan. Yang kedua, kejelasan makna. Yang ketiga, keringkasan. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, keaslian bahasa Indonesia. Dan yang keenam, dapat diterima dan digunakan umum. Yang ketujuh, keterkaitan dengan bahasa asal. Ada pula beberapa contoh penerapannya pada berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang teknologi. Istilah teknologi diserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya software menjadi peranti lunak, upload menjadi unggah, dan download menjadi unduh. Hal ini memudahkan masyarakat memahami teknologi tanpa harus menggunakan istilah asing secara langsung. Selanjutnya ada contoh penerapan pada bidang sains dan kesehatan, yaitu istilah ilmiah disesuaikan agar mudah dipahami. Contohnya biologi menjadi biologi, oksigen menjadi oksigen, dan antibiotik menjadi antibiotik. Penyesuaian ini mempermudah pelajar dan peneliti menggunakan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Istilah ekonomi juga diubah agar lebih jelas dan baku. Misalnya investment menjadi investasi, marketing menjadi pemasaran, dan ekonomi menjadi ekonomi. Hal ini memudahkan komunikasi bisnis di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Banyak istilah sehari-hari yang mengikuti tata istilah seperti gadget menjadi gawai, email menjadi surel, online menjadi daring atau dalam jaringan, dan offline menjadi luring atau luar jaringan. Nah, selain itu, tata istilah juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyeragamkan istilah di mana berfungsi agar maknanya terkesan konsisten. Contohnya, komputer digunakan sebagai istilah baku menggantikan penghitung elektronik. Yang kedua, memperjelas makna. Manfaat tata istilah dapat menjamin setiap istilah memiliki makna jelas dan baku, sehingga menghindari salah paham. Contohnya, sel dalam biologi berbeda maknanya dengan sel di penjara. Konteks ini juga menentukan artinya. Yang ketiga, mempermudah komunikasi ilmiah dan teknis. Tata istilah mempermudah para ahli, peneliti, dan pelajar dalam berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan konsisten. Contohnya, istilah fotosintesis dipahami sama oleh semua orang di bidang biologi. Yang keempat, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan istilah baru dari berbagai bidang ilmu, sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Contohnya, gawai, unggahan, peranti lunak merupakan istilah baru hasil dari adaptasi konsep asing. Yang kelima, menyerap dan menyesuaikan istilah asing dengan benar. Tata istilah membantu dalam penyerapan istilah asing agar sesuai dengan kaidah ejaan, pelafalan, dan struktur bahasa Indonesia. Contohnya, demokrasi menjadi demokrasi, teknologi menjadi teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.